Di musim ini kita punya permasalahan, yaitu ketika membesarkan buah beberapa kali sering mendung. Cracking ini penyebabnya cracking halus ya, karena pada saat melon mengeluarkan net itu dia biasanya retak rambut. Nah, kalau retak rambutnya ini kebablasan, jadilah cracking kecil. Halo teman-teman sobat Agropedia sekalian, saat ini Agustus 2023 PT Lentera Agropedia melaksanakan open farm. Nah, untuk kali ini kita punya dua varietas di sini. Saya kenalkan satu persatu. Yang pertama sudah nggak asing lagi ya. Ini melon yang kita tanam dari musim lalu. Namanya melon Sweet Hami. Jadi dia memiliki dia berasal secara penamaan dia Cucumis melo var Hamigua. Jadi original memang dari Xinjiang di China. Terus kemudian dia memiliki karakter berjaring atau memiliki net. Kemudian dia memiliki karakter daging crunchy. Karakter daging crunchy. Potensi genetiknya dia bisa mencapai 2,5 kilo. Itu potensi genetiknya. Kemudian break dia potensi ada di 18. Tahun kemarin kita dapat dan tahun ini kita dapat lagi. Begitu. Cukup manis untuk Sweet Hami ini. Crunchy-nya seperti pir ya. Jadi kalau jangan khawatir yang mungkin untuk yang sudah lanjut usia giginya tidak begitu kuat, jangan khawatir, ini tidak alot. Jadi crunchy-nya crunchy seperti pir dagingnya. Kemudian yang kedua, nah ini pendatang baru. Jadi kali ini kita suguhkan dua tipe melon dengan tipe daging yang berbeda. Ini tipe daging juicy, dia tipe masmelon, Japanese masmelon. Jadi Cucumis melo var reticulatus, dia tipe net dengan daging hijau. Karena itu kita namai untuk varietas ini Midori. Jadi Midori ini memang potensi genetiknya hanya sampai sekitar 2 kiloan, tidak terlalu besar. Karena memang untuk melon premium kita sajikan personal size. Jadi kalau makan segini itu habis, nggak kurang ataupun nggak sisa. Karena kalau sisa disimpan di kulkas, maka untuk dinikmati kembali rasanya sudah turun. Sekarang kita bicara tantangan ya. Kemarin di musim lalu itu kita menanam musim hujan, kemudian waktu pembesaran buah di musim panas dan dapat memang intensitas matahari yang cukup lumayan. Karena itu break tinggi gampang sekali kita dapatkan. Tetapi di musim ini kita punya permasalahan, yaitu ketika membesarkan buah beberapa kali sering mendung. Terus kemudian kita juga punya selisih suhu siang dan malam itu kalau di Kulon Progo sekitar 6-7 derajat ya, jadi cukup dingin di waktu malam. Nah, kita akhirnya punya permasalahan, beberapa diantaranya adalah kalsium yang tidak mau naik dengan baik. Artinya uptake kalsium cukup terganggu, mengingat kalsium adalah unsur hara yang untuk naik itu selalu dibantu dengan transpirasi. Kalau transpirasi dari organ tanaman cukup rendah, maka kalsium juga cukup tidak terlalu banyak untuk naik. Sedangkan kalau untuk melon sendiri, tipe pengisian untuk fokus haranya adalah hari pertama sampai hari ke-35 itu melon mengambil semua kalsium yang akan dia gunakan untuk membesarkan buah sampai sekitar 42 atau 45 hari setelah polinasi. Jadi yang kita lakukan adalah kita berikan kocoran manual untuk kalsium itu 3 hari sekali, kalsium nitrat dengan konsentrasi EC saat itu. Jadi yang kita tambahkan sekitar 220 ml satu gelas aqua pada hari pertama setelah polinasi sampai hari ke-32 setelah polinasi. Habis itu baru kita membangun kaliumnya untuk pemanisan. Jadi teman-teman yang kita pakai best practice kita di sini untuk melon, kita misinya pertama kita dasari dengan kalsiumnya dulu, baru kemudian kita bangun kaliumnya. Jadi jangan kebalik ya. Karena kalau dari awal diisi kalium, menurut pengalaman kita, saya nggak tahu teman-teman punya pengalaman apa, buahnya nanti terlalu banyak yang namanya mata ikan ya, artinya sedikit over kalium melampaui potensi genetiknya. Jadi
Jadi membangun kalsium dulu baru kemudian kalium akan menciptakan bukan hanya melon yang manis tapi juga tahan simpan, dan kalau bahasa Jawanya itu antep ya, jadi kecil tapi beratnya dapat. Gitu. Masalah yang lain teman-teman, kalau di musim pancaroba seperti ini, itu kalau teman-teman lihat ya memang netnya sebagian besar halus, tetapi saya mau tunjukkan. Nah ini teman-teman, ini kecil ya, ini cracking, dan untuk beberapa toko dia tidak mentolerir kalau hal seperti ini itu ada sangat dominan sekali terlihat di buah. Jadi cracking ini penyebabnya cracking halus ya, karena pada saat melon mengeluarkan net itu dia biasanya retak rambut. Nah kalau retak rambutnya ini kebablasan, jadilah cracking kecil seperti ini, tidak sampai pecah, tetapi dia memunculkan sesuatu yang nggak enak dilihat di mata. Kalau dari sisi buah ini penyebabnya adalah inkonsistensi penyerapan air yang dilakukan oleh tanaman. Penyebab inkonsistensinya ini banyak sekali. Penyiraman sudah kita lakukan secara konsisten, tetapi kemudian kalau fluktuasi suhu lingkungan, fluktuasi intensitas matahari, hari ini misalnya dapat 23 mol par per meter persegi per hari, besok dapat 28 mol par per meter persegi per hari. Nah tentu saja hal seperti itu akan memunculkan inkonsistensi pengambilan air bagi tanaman. Yang kita lakukan kalau sudah mulai kelihatan muncul seperti ini, kita biasanya kurangi penyiraman saat pagi 1 menit dan sore 1 menit. Itu bisa kita tuker ke siang hari atau tidak kita tuker sama sekali, kemudian sambil juga menaikkan EC-nya 0,1 desiliter per meter. Gitu. Demikian kami tunggu di kebun kami PT Lentera Agrobisya Nusantara di Kulon Progo. Terima kasih.